Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Winda Damayanti, Dewi Tasmita, Daniel Andrianto, dan Latifah Subarkah. Yang pertama ada pengertian well-being. American Psychological Association atau EPA itu mendefinisikan well-being itu sebagai keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta menjaga kualitas hidup yang baik. Individu yang memiliki well-being tinggi itu akan menjaga kesehatan mental dan fisik agar mampu mengatasi tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya. Well-being itu dimaknai sebagai kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif. Misalnya, ada kepuasan, kebahagiaan, tidak adanya emosi negatif seperti stres, depresi, kegelisahan, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Well-being itu mencakup kesejahteraan lahir dan batin yang berbeda dengan welfare, yang merupakan kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi dan pelayanan publik. Pengertian dari happiness atau kebahagiaan yang merupakan suatu perasaan menyenangkan yang ditunjukkan dengan kenikmatan, kepuasan, kenyamanan, kegembiraan, atau emosi positif yang membuat kehidupan menjadi baik dalam kesejahteraan, keamanan, atau pemenuhan keinginan. Kebahagiaan bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh atau diraba. Kebahagiaan erat berhubungan dengan kejiwaan dari yang bersangkutan. Kebahagiaan merupakan perasaan positif yang dapat membuat pengalaman menyenangkan, merupa perasaan senang, damai, termasuk juga di dalamnya kesejahteraan. Kedamaian pikiran, kepuasan hidup, serta tidak adanya perasaan tertekan ataupun menderita. Beberapa tanda yang ditemukan pada orang yang memiliki kebahagiaan dalam hidupnya yaitu orang yang menghargai dirinya sendiri, optimis, terbuka, dan mampu mengendalikan diri. Beberapa dimensi well-being antara lain 1. Penerimaan diri 2. Hubungan positif dengan orang lain ketiga ada otonomi yang keempat ada penguasaan lingkungan yang kelima ada tujuan hidup dan yang terakhir adanya pertumbuhan pribadi. Untuk metode pengambilan data yang kami lakukan selama ini yaitu dari penelitian ini kami menggunakan metode angket atau kuesioner. Untuk teknik pengolahan datanya, yang pertama yaitu kita edit data terlebih dahulu dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang diteliti apakah sudah lengkap atau belum. Yang kedua adalah coding, kegiatan klasifikasi data dari jawaban menurut kriteria jawaban yang ada. Yang terakhir adalah kita meregresi data di aplikasi SPSS. Selanjutnya beberapa aspek happiness. Yang pertama, terjalinnya hubungan positif dengan orang lain. Yang kedua, keterlibatan penuh. Yang ketiga, penemuan makna dalam keseharian. Lalu yang keempat, optimis yang realistis. Dan yang terakhir, kelima, resiliensi. Lalu, apa sih hubungan well-being dan happiness? Subjective well-being adalah hubungannya dengan happiness, di mana kebahagiaan merupakan kondisi psikologis yang positif, di mana tingkat emosi positif lebih tinggi dari emosi negatif. Sehingga dengan subjective well-being, kategori tinggi mempunyai happiness dengan tinggi, dan subjective well-being, kategori rendah mempunyai happiness rendah. Oke, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,59 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,004 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,4%, sehingga sisanya yakni
99,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Berikutnya adalah output bagian ANOVA. Pada bagian ini yang menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel X terhadap variabel indeks kebahagiaan atau Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 0,114 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel indeks kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah koefisien. Nilai konstanta positif sebesar 102,755 menunjukkan pengaruh positif variabel. Bila variabel independen naik atau pengaruh dalam satu satuan, maka variabel hasil belajar akan naik atau terpenuhi koefisien regresi X sebesar 0,705, menyatakan bahwa jika pendidikan atau variabel X mengalami kenaikan satu satuan, maka indeks kebahagiaan atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,70 atau 70%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.